Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Hari ini hari Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022, yang mana kita berada di lahan yang notabene kita tanam dari katak super mini isi 800 up. Harapan awal bahwa kita menanam katak yang mini yaitu isi 800 up dengan jarak 10 kali 15. Harapannya adalah dalam satu musim mendapatkan umbi masing-masing dari tanaman porang yang ada di lahan ini adalah seberat 1 on kawan. Akan tetapi dalam perkembangannya tanaman porang yang ada di lahan ini tingkat perkembangannya sungguh luar biasa kawan. Nah, ini terlihat dari batang porangnya yang ini tunas terakhir ya, artinya yang sudah mekar daun sempurna itu besaran batangnya hampir 1 jempol tangan saya kawan. Nah, ini yang pada bagian ujung saja sebesar ini, ketika pada bagian pangkal bawah itu kurang lebihnya ya 1 jempol tangan saya. Kemudian untuk tinggi tanaman saat ini adalah kurang lebih 1 perut saya ya, berarti dengan perut saya sudah agak tinggi lagi, hampir 1 dada. Ini kurang lebih tingginya sekitar 1 meter kawan. Nah, ketika kita melihat ke bawah, yang terjadi bahwa pada bagian bawah sangat rimbun, karena dengan jarak 10 kali 15 maka perkembangan tanaman porang yang saat ini mayoritas berbatang kurang lebih seukuran jempol tangan saya itu mengakibatkan tidak ada sinar matahari yang masuk ke dalam lahan kita kawan. Kecenderungan itu menyebabkan beberapa tanaman kita, ini contoh misalnya, akhirnya terkena jamur kawan, bercak daun, karena terlalu rapatnya tanaman kita, sehingga ketika tunas yang sudah mulai tumbuh dan dia mau menjulang tinggi, tidak terkena sinar matahari pada bagian bawah seperti ini, yang terjadi akhirnya daunnya ada yang terkena jamur kawan. Nah, jamur yang menyerang pada lahan kami adalah bercak daun semacam ini kawan, bercak daun. Nah, itu barangkali disebabkan oleh karena tingkat kerapatan dari tanaman porang yang ada di lahan ini sungguh luar biasa. Padahal harapannya adalah dengan umbi berat 1 on itu estimasi kami bahwa besaran batang terakhir itu kurang lebih 1 jari kelingking kawan. Tapi ini baru tunas ketiga, kurang lebih mau tunas keempat, tapi besaran batang yang ada pada tanaman porang di lahan ini adalah sebesar jempol tangan saya kawan. Hujan lebat mulai turun di lahan kami. Nah, itu terlihat bahwa tanaman porang kami memang subur banget, tetapi karena tingkat kerapatannya sangat tinggi, yang terjadi ya terkena bercak semacam ini. Oleh karenanya ini menjadi perhatian untuk kita semua, barangkali untuk musim tanam yang akan datang, ketika kita mau tanam rapat semacam ini, maka jaraknya akan kita longgarkan lagi kawan. Barangkali kalau saat ini adalah 10 kali 15, barangkali nanti adalah kurang lebihnya 15 kali 15 atau 15 kali 20 kawan. Nah, berbeda dari tanaman porang yang ada di sebelah sini, daunnya nampak hijau utuh. Karena yang sebelah sini tanpa mulsa, maka jaraknya kurang lebih agak lebih longgar dibandingkan dengan yang ada di sebelah sini. Kita mau masuk saja tidak bisa kawan, karena terlalu rapatnya, padahal saluran airnya sudah kita ambil jarak sekitar 40 cm, tapi antara bedengan satu dengan bedengan yang lainnya itu sama sekali tidak nampak ada pembatasnya. Nah, oleh karenanya ini menjadi perhatian kita bersama, apapun nanti akan merevisi dari jarak tanam ketika kita mau tanam katak mini pun di musim depan, yaitu kurang lebih kita longgarkan lagi ya, kalau bisa adalah sekitar 15 kali 15 atau 15 kali 20 kawan, agar ketika pertumbuhan tanaman porang kita itu sesubur ini, maka pertumbuhannya tetap oke, tetap berjalan dengan baik, sehingga pertumbuhan dari batang, daun, kemudian umbi yang ada di dalam tanah juga sesuai yang kita harapkan. Nanti di akhir musim dorman kita akan review kira-kira hasil umbinya sebesar apa kawan.
bahwa lahan ini kurang lebih kalau menggunakan jarak tanam 10 kali 15, kemudian lebar bedengan itu adalah kurang lebih 1 meter, kemudian lebar saluran air itu adalah 40 cm, maka kalau kita hitung menggunakan matematika, lahan seluas 1 hektar ini kurang lebih berisi tanaman sejumlah kurang lebih 400.000 tanaman, kawan. Karena memang kita tanamnya sangat rapat, sehingga ada plus minusnya, kawan, dimana dalam satu lahan itu tentunya dapat berisi banyak sekali tanaman. Tadi totalnya kurang lebih ada 400.000 tanaman. Nah, kemudian kita prediksi karena kita tanamnya menggunakan katak super mini, itu kurang lebih ada sekitar 100.000 tanaman yang barangkali rusak, barangkali mati, barangkali kerdil, itu tetap ada. Karena ketika pertama kali menanggulangi gulma yang ada di lahan ini itu sudah terlalu tinggi. Ketika gulma dicabut, mayoritas ya ada beberapa banyak tanaman porang kami ikut tercabut, sehingga terlihat agak jarang, kawan. Walaupun toh ketika kita amati dari atas seperti ini nampak bahwa tanaman porang kita itu seolah-olah tidak ada jeda, tidak ada pembatas antara satu bedeng dengan bedeng yang lainnya. Kemudian untuk besar batangnya pun cukup menyenangkan, kawan. Besar batang yang ada di sebelah sini, yang ada di pinggiran lahan, itu kurang lebih kalau dengan jempol tangan saya itu ya lebih besar batang tanamannya, kawan. Nah, kemudian kalau kita shoot ke dalam, nah itu ini adalah saluran air, tetapi ketika kita shoot ke dalam itu sama sekali tidak nampak bahwa saluran air itu ada jedanya, kawan. Nah, sehingga pertumbuhan dari tanaman porang kita itu sungguh berdesak-desakan dalam lahan ini. Oleh karenanya tadi yang sudah kita sampaikan, ini adalah evaluasi kita bersama. Tumbuhnya bercak jamur semacam ini di bagian daun itu membuat daun nampak kurang hijau, kawan, agak kekuning-kuningan. Walaupun toh ketika bercaknya yang semacam ini tidak begitu berbahaya bagi tanaman porang, kecuali ketika bercaknya itu yang kecil-kecil, bulat-bulat, banyak di daun ini yang sangat menular dan itu dapat mengakibatkan dorman dini. Kalau yang jamur semacam ini setelah kita amati beberapa kali tidak begitu berbahaya bagi tanaman porang, kawan. Nah, ini kalau yang sebelah sini ini masih kelihatan nampak jaraknya, tetapi ketika tunas ketiga ini sudah mekar sempurna dan nanti semuanya sudah muncul batang ketiga semua, yang kurang lebih besaran batangnya ini sebesar ini, apalagi nanti ketika muncul batang keempat, maka ini pun nanti akan nampak rata, kawan. Nah, yang bawah juga rata. Yang kemarin agak kerdil itu sudah kita support menggunakan pupuk tambahan. Alhasil sekarang sudah nampak hijau, sudah nampak keker, dan sehingga walaupun tidak dapat tumbuh batangnya sebesar yang ada di sekitaran yang tumbuh subur ini, tapi paling tidak sudah ada perkembangan dibandingkan dari waktu kita shoot, yaitu nampak kerdil, kawan. Nah, kalau kita lihat ke bawah sana itu pun masih nampak hijau. Nah, ini adalah pertimbangan kita bersama, kawan. Ya, jamur-jamur semacam ini adalah yang menjadi problematika kita ketika kita budidaya porang, karena hama yang paling menakutkan bagi petani porang adalah hama yang ada pada jamurnya, kawan. Nah, jamur itu kadang-kala ada yang menyerang di daun seperti ini, sehingga hijau daunnya berkurang. Ada pula yang menyerang pada pangkal batang, dan itu juga dapat mengakibatkan dorman dini. Barangkali kalau hanya ulat daun itu dia hanya memakan beberapa daun saja, kemudian dalam waktu beberapa saat nanti dia akan berubah menjadi kupu-kupu, sehingga kurang begitu berbahaya bagi tanaman porang. Nah, ini jamur menjadi problematika kita bersama. Ini adalah tampilan dari tanaman kami, kawan, yang usianya berarti kurang lebih di usia 3 bulan lebih 10 hari ya, karena dulu kita tanam di tanggal 20 November dan sekarang sudah di tanggal 27, berarti 3 bulan lebih 7 hari. Inilah evaluasi yang dapat kita sampaikan, kawan, agar ini menjadi pembelajaran kita bersama bahwa tanam jarak rapat pun itu
nanti dapat kita pelajari bersama kira-kira dengan tanaman serapat ini apakah target kami yaitu nanti masing-masing tanaman itu mendapatkan umbi seberat 1 on itu tercapai atau tidak. Kalau dilihat besar batangnya seharusnya tercapai, tetapi ketika melihat rimbunnya dedaunan tanaman porang yang ada di lahan ini sehingga sinar matahari tidak dapat masuk ke dalam celah dari tanah di media lahan ini, apakah nanti juga akan mempengaruhi dari pertumbuhan dari umbi yang ada di dalam tanah atau tidak, nanti akan kita review waktu ketika tanaman ini sudah dorman seluruhnya kawan. Kalau yang musim lalu kita juga menggunakan jarak yang seperti ini, tetapi tingkat kesuburannya tidak seperti saat ini kawan. Batang terakhir hanya sebesar sekitar 1 jari kelingking saya, tetapi ini yang batang ketiga saja sudah sebesar jempol tangan. Entah nanti kalau dia tumbuh batang keempat kira-kira besarannya seperti apa, apakah masih muat di lahan ini atau tidak, itu nanti menjadi pembelajaran kita bersama dalam rangka ketika kita mau tanam di periode musim tanam yang akan datang. Hal-hal yang negatif, hal-hal yang positif dapat menjadi pertimbangan kita bersama kawan. Ya, demikian dulu informasi yang dapat kita sampaikan sore hari ini. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Salam sukses dari kami. Selamat sore, selamat kembali ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.